Ayat hari ini adalah Efesus 5, ayat 10-20. Mari kita baca bersama. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Kita sedang melanjutkan perenungan kita dari kitab Efesus, surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagai orang Kristen, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang dinyatakan secara nyata dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, identitas dan status kita telah diubah sepenuhnya dan selamanya. Kita diubahkan dari musuh Allah menjadi anak-anaknya. Dari hamba yang mengerang di bawah kuasa dosa dan kegelapan, menjadi anak-anak terang yang telah merdeka. Paulus yang telah memberitakan Injil, bahwa orang Kristen telah dilepaskan dari kuasa dosa berkat karya Yesus Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Seperti yang kita renungkan bersama kemarin, ia juga dengan jelas menunjukkan bagaimana orang Kristen yang telah menjadi anak yang dikasihi Allah, anak-anak terang seharusnya hidup. Orang Kristen harus hidup berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan. Mereka harus meneladani Allah dan hidup dalam kasih seperti Kristus. Karena mereka telah menjadi anak-anak terang, sudah selayaknya mereka hidup sebagai anak-anak terang. Hiduplah dalam kekudusan, selayaknya orang yang telah menerima kasih karunia, selayaknya anak-anak terang. Ini adalah perkataan yang sering kita dengar, akrab, dan kita ketahui dengan baik. Namun, pada saat yang sama, ini juga merupakan perkataan yang terasa abstrak dan samar. Meskipun semua orang setuju dengan perintah untuk hidup kudus. Ketika ditanya apa artinya hidup kudus, setiap orang mungkin akan memberikan jawaban yang berbeda. Bagi jemaat sekalian, apa arti dari hidup kudus? Apa makna dari hidup dalam kekudusan? Firman Tuhan hari ini memberikan kita petunjuk untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu salah satu makna dari kekudusan. Saya sungguh berharap, sambil kita merenungkan firman bersama, kita dapat menjadi orang-orang yang semakin merindukan dan berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Makna kekudusan yang muncul dalam perikop hari ini adalah menjauhi dosa dan menyenangkan Allah. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Efesus 5, ayat 10-11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Paulus menasihati kita untuk menguji apa yang berkenan kepada Allah Bapa, yang telah menciptakan kita, menyelamatkan kita, memberikan kita hidup dan kebebasan baru, dan yang adalah Tuhan kita yang sejati. Kata menguji di sini berarti memeriksa, mencari, atau menyelidiki. Dengan kata lain, ini berarti menemukan apa yang menyenangkan hati Allah, mencari apa yang sesuai dengan kehendaknya. Sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya apa adanya, sukacita mereka akan menjadi lebih besar ketika anak-anak mereka melakukan apa yang menyenangkan hati mereka. Demikian pula, Paulus menasihati bahwa sudah selayaknya kita, sebagai anak-anak Allah, mencari tahu apa yang Bapa Surgawi inginkan dan melakukannya untuk menyenangkan hatinya. Selanjutnya, tertulis dengan jelas apa perbuatan yang menyenangkan Allah itu, yaitu tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang sia-sia, melainkan sebaliknya, menyingkapkannya. Di berbagai bagian Alkitab, ada banyak penjelasan tentang apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan. Dalam perikop yang kita renungkan kemarin disebutkan percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, perkataan kosong, senda gurau, serta penyembahan berhala. Ini, seperti firman dalam kitab Galatia yang kita dengar beberapa minggu lalu, berarti
Jangan hidup menurut daging dan jangan menabur dalam daging. Hati jahat yang ternoda oleh dosa dan hanya memikirkan diri sendiri, serta tindakan yang timbul dari hati semacam itu, tidak akan pernah menghasilkan buah kebaikan yang menyenangkan Allah. Hal-hal semacam ini hanya akan menghasilkan buah kematian yang sia-sia dan akan segera lenyap. Sesuatu yang bahkan memalukan untuk disebut buah. Bukannya mendatangkan sukacita bagi Allah, hal-hal ini justru akan mendatangkan duka cita dan murkanya yang kudus. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas menasihati jemaat agar tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan ini, dan tidak bergaul dengan mereka yang melakukannya. Namun, ada satu lagi ungkapan yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu menelanjangi atau menyingkapkan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa jemaat tidak boleh puas hanya dengan menjaga jarak dari perbuatan-perbuatan yang membukakan hati Allah, tetapi harus secara aktif menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu jahat dan salah di matanya. Seperti yang tercatat dalam ayat 13, menyingkapkan dan memperbaiki yang salah dengan terang firman Allah adalah makna seutuhnya dari kekudusan, yaitu menjauh dari dosa. Seringkali, ketika kita memikirkan kekudusan, kita membayangkan keadaan yang sepenuhnya terpisah dari dosa, keadaan steril yang sempurna dan bersih, keadaan yang tanpa cela. Oleh karena itu, kita sering berpikir bahwa untuk menjaga kekudusan, kita harus menjauh sejauh mungkin dari dunia yang penuh dosa ini, meninggalkannya, dan terlibat sesedikit mungkin. Kita berpikir bahwa itulah hikmat hidup dan kehendak Allah. Kita sering melangkah ke dalam dunia dengan hati yang takut, seolah-olah kekudusan kita akan hancur berkeping-keping seperti kaca yang rapuh, jika sedikit saja kejahatan menyentuhnya. Namun, pemikiran yang menganggap kekudusan sebagai sesuatu yang lemah dan rapuh ini tidak sesuai dengan Alkitab. Setelah Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, membuat perjanjian dengan mereka, dan menjadikan mereka umatnya yang kudus, kemana Dia mengutus mereka? Allah tidak membawa Israel ke tempat yang steril, melainkan memerintahkan mereka untuk pergi ke tanah Kanaan yang penuh dengan kejahatan. Mereka diberi peran untuk menjadi terang untuk menghancurkan kejahatan di tanah Kanaan, dan untuk menyatakan kepada semua bangsa betapa diberkati dan indahnya hidup sebagai umat Allah yang mengikuti firman-Nya, serta membawa mereka kepada Allah. Bagaimana dengan Yesus Kristus, anak Allah yang kudus? Yesus tidak takut kekudusannya akan ternoda atau hilang saat Ia datang ke dunia yang penuh dosa ini. Sebaliknya, dengan kekudusannya, Ia menelanjangi dan mengusir dosa di dunia. Ia membawa pemulihan, menyatakan, dan memulai kerajaan Allah. Dan Ia memanggil para murid-Nya untuk menjadi terang dan garam, untuk menyatakan betapa mulia dan sukacitanya hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan mengundang orang lain untuk masuk ke dalamnya. Apa yang Allah tuntut dari jemaat di Efesus melalui Paulus, dan lebih jauh lagi, apa yang Ia tuntut dari kita hari ini, adalah kekudusan yang aktif seperti ini. Bukan kekudusan yang lemah, yang langsung tercemar ketika bersentuhan dengan dosa, melainkan kekudusan yang kuat, yang menghancurkan, mengusir, dan menang atas dosa, serta membawa terang dan pemulihan ke dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa adalah dosa. Ada begitu banyak hal jahat yang telah begitu dalam berakar dalam budaya kita, sehingga diterima sebagai hal yang wajar. Keserakahan yang berasal dari penyembahan berhala, yaitu menganggap sesuatu lebih penting daripada Allah. Hati yang iri dan cemburu pada keberhasilan orang lain. Perkataan tajam yang tidak dapat mentolerir kesalahan orang lain, gosip, cemoohan, dan kekerasan hati yang tidak peduli pada luka dan penderitaan sesama. Allah ingin kita sebagai orang Kristen tidak ikut serta dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ini, melainkan menyingkapkannya. Dia ingin kita dengan jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang tidak dikehendakinya adalah dosa, dan lebih jauh lagi, memperbaikinya. Dia ingin kita menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih baik dan lebih sempurna. Dengan mempraktikkan cara hidup yang Allah ajarkan, kita menjadi teladan bagi mereka yang hanya mengenal cara hidup dalam dosa. Dia ingin kita memberitahukan melalui perkataan dan perbuatan bahwa kepuasan sejati datang saat kita mengikut Allah, bukan menyembah berhala, bahwa ada sukacita yang lebih besar saat kita melayani sesama dengan kasih, bukan dengan iri hati. Dengan demikian, kita dapat membimbing mereka untuk berjalan bersama di jalan yang kudus itu. Dia ingin kita menjadi saluran kudus yang memutus rantai dosa dan mendatangkan pemerintahan Allah. Saat ini,
Mari kita renungkan di mana saja kita menghadapi pola-pola dosa dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kekudusan. Di tengah percakapan yang penuh gosip daripada ikut-ikutan, cobalah bicarakan kelebihan orang itu dan ubah topik pembicaraan. Di antara orang-orang yang menyembah uang dan berharap hidupnya berubah jika memenangkan lotre, milikilah keberanian untuk berkata, "Saya sudah cukup bahagia dan bersyukur karena percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan saya setiap hari." Di tengah dunia yang jatuh ke dalam dosa, daripada melarikan diri sambil berkata, "Itu bukan urusan saya," hadapilah dengan berani dan tawarkanlah cara-cara Allah. Itulah gambaran umat Allah yang kudus, anak-anak terang yang menyenangkan Allah, dan orang bijaksana yang disebutkan dalam ayat 17. Saya sungguh berharap hari ini, kita semua menjadi orang-orang bijaksana yang memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mencapai kekudusan seperti ini? Bagaimana kita bisa menjadi orang bijaksana yang tidak terseret oleh dosa, dan bahkan dapat membimbing orang lain untuk menang bersamanya? Paulus memberikan kuncinya. Mari kita baca bersama firman dari ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Benar sekali. Hanya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat mencapai kekudusan yang seutuhnya. Kepenuhan roh ini terjadi di tempat di mana mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani dikumandangkan. Di tempat kita berdoa kepada Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di tempat ibadah. Di tengah ibadah, Roh Kudus turun atas kita. Dia menyatakan kehendak Allah dan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Dialah yang membimbing kita untuk hidup dalam perbuatan baik yang kudus, menghasilkan buah, menyenangkan Allah, dan hidup bijaksana. Karena ibadah adalah sarana penting bagi pekerjaan Roh Kudus, gereja kita telah mempersiapkan dan akan menyelenggarakan retret iman mulai hari ini hingga hari Jumat. Saya sungguh berharap kita semua merindukan tempat kasih karunia ini, di mana pujian, firman, dan doa yang membara telah disiapkan, dan kita semua dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu, pertengahan minggu. Saya berharap sambil menjalani hari yang Allah anugerahkan ini, kita dapat menyatakan kekudusan Allah bukan dengan terseret oleh pola-pola kejahatan yang berakar dalam kehidupan sehari-hari, melainkan dengan melakukan perbuatan yang baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat ini dan memohon pertolongan Roh Kudus. Marilah kita juga berpartisipasi bersama dalam retret iman dengan pengharapan bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan di dalamnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan, kiranya hari ini kita tidak hanya sungguh-sungguh berdoa untuk hidup sebagai terang di dunia yang gelap, tetapi juga bertindak sesuai doa itu. Kiranya kita menjadi orang-orang bijaksana yang dengan pertolongan Roh Kudus menghasilkan buah kebaikan sesuai kehendak Allah.